Bila kunci kontak dihidupkan atau posisi on, maka arus field dari baterai akan mengalir ke rotor dan membangkitkan rotor coil. Pada saat itu juga arus dari baterai akan mengalir ke lampu indikator dan lampu menyala. Secara keseluruhan mengalirnya arus listrik sebagai berikut. Silahkan sambil diamati animasi pada tayangan video ini. Yang pertama, arus yang ke field coil. Dari terminal positif baterai ke fusible link, kemudian mengalir ke kunci kontak pada terminal IG, kemudian melewati fuse, kemudian ke terminal IG regulator, kemudian mengalir ke poin PL1, kemudian mengalir ke poin PL0 atau PLO, kemudian ke terminal F regulator, kemudian ke terminal F alternator, melewati brush, kemudian ke slip ring, kemudian melewati rotor coil, kemudian melewati slip ring, kemudian melewati brush, kemudian ke terminal E alternator, kemudian ke massa body. Akibatnya rotor terbangkitkan dan timbul kemagnetan. Yang selanjutnya arus tersebut disebut arus medan atau field current. Yang kedua, arus yang ke lampu indikator. Dari terminal positif baterai, kemudian mengalir ke fusible link, kemudian ke kunci kontak IG atau IG switch, kemudian melewati fuse, kemudian ke lampu CHG, kemudian melewati terminal L regulator, kemudian ke titik kontak P0, kemudian melewati titik kontak P1, kemudian ke terminal E regulator, kemudian ke massa body. Akibatnya lampu indikator atau lampu CHG menyala. Sesudah mesin hidup dan rotor pada alternator berputar, tegangan atau voltage dibangkitkan dalam stator coil, dan tegangan netral dipergunakan untuk voltage relay. Karena itu, lampu charge menjadi mati. Pada waktu yang sama, tegangan yang dikeluarkan beraksi pada voltage regulator. Arus medan atau field current yang ke rotor dikontrol dan disesuaikan dengan tegangan yang dikeluarkan terminal B yang beraksi pada voltage regulator. Demikianlah, salah satu arus medan akan lewat menembus atau tidak menembus resistor atau R, tergantung pada keadaan titik kontak P0. Bila gerakan P0 dari voltage relay membuat hubungan dengan titik kontak P2, maka pada sirkuit sesudah dan sebelum lampu pengisian, tegangannya sama, sehingga arus tidak akan mengalir ke lampu dan akhirnya lampu mati. Untuk jelasnya, aliran arus pada masing-masing peristiwa sebagai berikut. Silahkan untuk sambil diamati tayangan animasi pada video berikut ini. Yang pertama, tegangan netral. Dari terminal N alternator, kemudian mengalir ke terminal N regulator, kemudian mengalir ke voltage relay, kemudian mengalir ke terminal E regulator, kemudian mengalir ke massa atau body. Akibatnya, pada voltage relay timbul medan magnet dan dapat menarik titik kontak P0 dan P1, dan selanjutnya P0 akan bersatu dengan P2. Dengan demikian, lampu pengisian menjadi mati. Yang kedua, tegangan yang keluar atau output voltage. Dari terminal B alternator, kemudian mengalir ke terminal B regulator, kemudian ke titik kontak P2, kemudian mengalir ke titik kontak P0, kemudian mengalir ke voltage regulator, kemudian ke terminal E regulator, kemudian ke massa. Akibatnya, pada coil voltage regulator timbul kemagnetan yang dapat mempengaruhi posisi dari titik kontak PL0 akan tertarik pada PL1, sehingga pada kecepatan sedang PL0 akan mengambang seperti pada gambar. Yang ketiga, arus yang ke field atau field current. Dari terminal B alternator,
kemudian mengalir ke IG switch atau kunci kontak, kemudian ke fuse, kemudian mengalir ke terminal IG regulator, kemudian mengalir ke poin PL1, kemudian mengalir ke poin PL2, kemudian melewati resistor, kemudian melewati terminal F regulator, kemudian ke terminal F alternator, kemudian ke rotor coil, kemudian ke terminal E alternator, kemudian ke massa atau bodi. Dalam hal ini, jumlah arus atau tegangan yang masuk ke rotor coil biasanya melalui dua saluran. Satu, bila kemagnetan di voltage regulator besar dan mampu menarik PL0 dari PL1, maka arus yang mengalir ke rotor coil akan melalui resistor. Akibatnya, arus akan kecil dan kemagnetan yang ditimbulkan rotor coil pun menjadi kecil atau berkurang. Sedangkan jika pada saat voltage regulator lemah dan PL0 tidak tertarik pada PL1, maka arus yang ke rotor coil akan tetap melalui poin PL1 ke PL0. Akibatnya, arus tidak melalui resistor dan arus yang masuk ke rotor coil akan normal kembali. Yang keempat, output current atau arus output dari terminal B alternator, kemudian mengalir ke baterai dan beban, selanjutnya ke massa atau bodi. Putaran mesin bertambah, voltage yang dihasilkan oleh kumparan stator menjadi naik dan gaya tarik dari kemagnetan kumparan voltage regulator menjadi lebih kuat. Dengan gaya tarik yang lebih kuat, field current yang ke rotor akan mengalir terputus-putus atau intermittently. Akan tetapi, selama mesin berputar tinggi, arus dapat mengalir ke rotor coil. Dengan kata lain, gerakan titik kontak PL0 dari voltage regulator kadang-kadang membuat hubungan dengan titik kontak PL2. Bila gerakan titik kontak PL0 pada regulator berhubungan dengan titik kontak PL2, field coil akan dibatasi. Bagaimanapun juga, poin P0 dari voltage relay tidak akan terpisah dari poin P2, sebab tegangan netral terpelihara dalam sisa flux dari rotor. Aliran arusnya adalah sebagai berikut. Silahkan sambil diamati tayangan animasi pada video berikut ini. Yang pertama, tegangan netral. Dari terminal N alternator, kemudian mengalir ke terminal N regulator, kemudian mengalir ke voltage relay, kemudian mengalir ke terminal E regulator, kemudian ke massa. Arus ini sering disebut juga dengan neutral voltage atau tegangan netral. Yang kedua, output voltage atau tegangan output. Dari terminal B alternator, kemudian ke terminal B regulator, kemudian melewati poin P2, kemudian melewati poin P0, kemudian melewati voltage regulator, kemudian ke terminal E regulator. Ini yang disebut dengan output voltage atau tegangan output. Tidak ada arus ke field current. Dari terminal B alternator, kemudian ke IG switch atau kunci kontak, kemudian ke fuse atau sikring, kemudian ke terminal IG regulator, kemudian ke resistor, kemudian ke poin PL0, kemudian ke poin PL2, kemudian ke massa. Bila arus resistor mengalir ke terminal F regulator, kemudian ke rotor coil, kemudian ke massa, akibatnya arus yang ke rotor ada. Tetapi jika PL0 menempel dengan PL2, maka arus mengalir ke massa, sehingga yang ke rotor coil tidak ada. Yang keempat, output current. Dari terminal B alternator mengalir menuju baterai, kemudian atau ke beban, kemudian ke massa.